Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan dan Konsultan Pendidikan Lembaga Bait Qur'ani Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA. Yang terhormat Pengasuh Pondok Bait Qur'ani Ustadz Nurul Habibur Rahmanuddin MA. Yang terhormat Kepala Sekolah MTS MA Ustazah Nunung Isnaini MKom beserta staf pengajar dan jajarannya. Dan tidak lupa pula yang terhormat hadirin wali santri Bait Qur'ani yang dimuliakan Allah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa yang selalu memberikan kesehatan, keberkahan, rezeki dan ilmu yang bermanfaat. Sholawat serta salam serta tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah telah kembali dalam kondisi sehat ya Bu. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam kajian kuliah Wali Santri Bait Qur'ani yang pada hari ini, pada minggu keempat, hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021. Adapun kajian hari ini akan dibawakan atau disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ustazah Qurnisiyati Ihram Yuhaya dengan tema memelihara Al-Quran. Semoga dalam kegiatan kuliah Mawa Wali Santri ini kita sama-sama belajar menuntut ilmu di majelis ilmu yang sangat mulia ini. Dan tidak menunggu waktu lagi, kami persilakan kepada narasumber kita, yaitu Ustazah Ihram Yuhaya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Hormati pengasuh pesantren Tahfiz Bait Qur'ani Ustadz Nurul Habibur Rahmanuddin MA, yang saya hormati Ketua Yayasan dan Konsultan Pendidikan Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA, yang saya hormati Kepala Sekolah Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah Ustazah Nunung Isnaini Dwiningsih SSI MKom, dan yang saya hormati seluruh asatiz dan asatizah Pondok Pesantren Tahfiz Bait Qur'ani, dan juga yang saya hormati ayah bunda wali santri Pondok Pesantren Tahfiz Bait Qur'ani. Apa kabar ayah bunda semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa nuhibbul Qur'an.
Ya, alhamdulillah. Semoga ayah bunda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam majelis ilmu kuliah wali santri Pondok Pesantren Tahfiz Bait Qur'ani. Insya Allah tidak mengurangi rasa khidmat kita semua dalam menuntut ilmu, meskipun saat ini masih dalam kondisi online ya Ayah Bunda. Insya Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih mengkaji kitab Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah yang pada kesempatan ini masuk kepada bab yang kedua, yaitu memelihara Al-Quran. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar kata memelihara, tentu yang ada di dalam benak kita adalah suasana akrab. Yang kita bayangkan adalah suasana akrab antara yang memelihara dengan yang dipelihara, gitu ya. Contohnya saja, misalkan ayah bunda ketika memelihara tanaman hias, tentu saja ayah bunda akrab dengan tanaman hias tersebut, atau paling tidak, gitu ya, ayah bunda senantiasa mengupayakan diri untuk akrab dengan tanaman hias tersebut, gitu ya. Berbicara tentang memelihara Al-Quran, tentu yang kita bayangkan adalah orang tersebut akrab dengan Al-Quran atau senantiasa mengupayakan diri untuk selalu akrab dengan Al-Quran. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, memelihara Al-Quran itu terkait dengan mengenal apa itu Al-Quran. Kemudian membaca Al-Quran dengan benar, kemudian menelaah Al-Quran dengan benar, ya, kemudian mengamalkan Al-Quran dengan benar. Yang terakhir yaitu terikat dengan Al-Quran secara total. Nah, dalam kitab Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah ini dijelaskan apa itu Al-Quran. Sebentar ya Ayah Bunda. Nah, Al-Quran yang mulia adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril, baik lafaz maupun maknanya. Membacanya merupakan ibadah sekaligus merupakan mukjizat yang sampai kepada kita secara mutawatir. Nah, dari penjelasan di kitab ini tergambar oleh kita bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, kemudian membacanya itu merupakan suatu ibadah dan sekaligus merupakan mukjizat yang sampai kepada kita secara mutawatir. Yang kedua, terkait memelihara Al-Quran itu adalah membaca Al-Quran dengan benar. Tentu saja, ketika kita ingin membaca Al-Quran dengan benar, haruslah diawali dengan mempelajari ilmu membaca Al-Quran. Agar apa? Agar ketika kita membaca Al-Quran, kita dapat membacanya dengan benar. Kemudian harus menjadikan seorang mukmin itu harus menjadikan aktivitas membaca Al-Quran itu adalah aktivitas yang menjadi habit atau kebiasaan bagi seorang mukmin, sehingga tidak ada satu hari pun yang terlewat gitu ya tanpa membaca Al-Quran. Itu adalah salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Nah, memelihara Al-Quran, yang terkait memelihara Al-Quran lainnya yaitu menelaah Al-Quran dengan benar. Bagi seorang mukmin tentu saja tidak hanya mencukupkan diri
untuk membaca Al-Quran saja, tetapi juga diharuskan untuk menelaah Al-Quran secara benar, gitu ya. Karena apa? Karena dengan menelaah Al-Quran kita mampu memahami apa yang ingin disampaikan oleh Sang Pencipta kepada kita sebagai seorang mukmin, gitu ya. Sehingga kita mampu memahami apa yang ingin disampaikan, gitu ya. Nah, selanjutnya memelihara Al-Quran terkait juga dengan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ketika tadi kita menelaahnya, tentu saja harus menelaah dengan benar. Artinya ada usaha kita untuk menelaah Al-Quran dengan benar. Misalkan saja dengan sama-sama menghadiri majelis ilmu. Agar apa? Agar kita mampu memahami Al-Quran itu dengan benar. Nah, kemudian setelah menelaah Al-Quran dengan benar, kita sebagai seorang mukmin diharuskan untuk mengamalkan, gitu ya, untuk mengamalkan apa yang sudah kita pahami dari isi Al-Quran tersebut. Gitu ya. Mengamalkannya tentu saja adalah merupakan sebuah kewajiban bagi seorang mukmin. Karena ketika hanya Al-Quran itu hanya dijadikan sebagai pemahaman tanpa diamalkan, itu bagaikan pohon tanpa buah, gitu ya. Pohon yang tidak berbuah. Maka dari itu seorang mukmin haruslah memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Nah, yang terakhir terkait memelihara Al-Quran adalah dengan cara terikat total dengan Al-Quran. Ketika kita sudah mengupayakan diri kita untuk akrab dengan Al-Quran melalui mengenal apa itu Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran dengan benar, menelaah dengan benar, kemudian mengamalkannya dengan benar. Yang terakhir adalah terikat dengan Al-Quran secara total, gitu ya. Artinya apa ya Bunda? Bahwa bagi seorang mukmin harus menjadikan Al-Quran itu sebagai penuntun dalam kehidupannya, dalam melaksanakan setiap aktivitas dalam seluruh aspek kehidupan. Dan Al-Quran dijadikan sebagai rujukan, gitu ya, untuk menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan yang dihadapinya. Nah, seperti itu. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, di dalam kitab ini juga dijelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran adalah kitab yang mampu menghidupkan jiwa dan menenteramkan hati. Dengan izin Allah, Al-Quran bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, yaitu jalan zat yang maha perkasa lagi terpuji. Yang berikutnya, siapa saja yang berkata dengan menggunakan Al-Quran pasti akan terpercaya. Siapa saja yang mengamalkannya pasti akan beruntung. Siapa saja yang memutuskan hukum dengannya pasti akan adil. Dan siapa saja yang mendakwahkannya pasti akan mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, dari keutamaan Al-Quran tersebut tergambar jelas oleh kita bahwa terdapat kemaslahatan Al-Quran bagi orang-orang yang beriman, gitu ya. Tentu saja Al-Quran itu memiliki keutamaan yang membawa kemaslahatan bagi orang-orang yang beriman dikarenakan memang Al-Quran itu adalah kalamullah, diturunkan oleh Allah. Allah sebagai sang Khalik, gitu ya, sebagai sang pencipta, tentu sudah paham betul apa yang terbaik untuk ciptaannya. Sudah paham betul apa yang terbaik untuk hambanya, seperti itu. Dan Allah sebagai Al-Mudabbir, gitu, atau pengatur, tentu saja sudah paham betul aturan apa yang terbaik buat hambanya, aturan apa yang terbaik buat ciptaannya, seperti itu. Nah, jadi sudah barang tentu Al-Quran memiliki kemaslahatan.
Selanjutnya di sini dijelaskan juga tentang turunnya Al-Qur'an. Allah berfirman, Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai dengan 194. Selanjutnya, tidak datang padanya kebatilan dari sebelum dan sesudahnya, diturunkan dari Zat yang Maha Bijak dan terpuji. Quran Surat Fussilat ayat 42. Ayah bunda yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut semakin yakinlah kita gitu ya bahwa Al-Quran itu memang Allah yang menurunkannya gitu ya. Selanjutnya jaminan terpeliharanya Al-Quran. Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami pasti akan menjaganya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Selanjutnya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak. Quran Surat An-Nisa 82. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, ketika Allah turunkan Al-Quran, ternyata Allah juga memberikan jaminan terhadap terpeliharanya Al-Quran. Seperti itu. Nah, kandungan Al-Quran di dalam kitab ini dijelaskan kandungan Al-Quran yaitu yang pertama Al-Quran sebagai petunjuk. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal solih bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15 sampai dengan 16. Selanjutnya, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Quran Surat Ibrahim ayat 1. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, melihat kandungan Al-Quran yang pertama, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk buat siapa? Tentunya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk untuk apa gitu ya? Petunjuk untuk melaksanakan amal perbuatan dalam seluruh aspek kehidupan, baik aspek kehidupan yang berhubungan dengan Allah secara langsung atau hablum minallah, amal perbuatan yang berhubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas, ataupun melaksanakan amal perbuatan yang berhubungan dengan diri sendiri atau hablum minan nafs. Agar apa? Agar setiap amal perbuatan yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan berbalas surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ayah bunda bahwa tujuan hidup seorang mukmin adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan gitu ya akhir dari tempat kembali dari kehidupan ini adalah surga firdaus Allah.
Sudah barang tentu bila memang kita menginginkan hal yang demikian gitu ya, petunjuk yang harus kita gunakan adalah petunjuk yang berasal dari Allah, yaitu Al-Qur'an. Sebab mustahil ketika kita menginginkan amal perbuatan kita gitu ya dalam seluruh aspek kehidupan itu mendapatkan ridho dari Allah dan berbalas pahala serta berbalas surga firdausnya Allah, tetapi yang kita gunakan bukan petunjuk yang berasal dari Allah atau tidak menggunakan Al-Qur'an untuk dijadikan sebagai petunjuk dalam melaksanakan amal perbuatan dalam seluruh aspek kehidupan. Hal itu mustahil akan tercapai. Ya, ya Bunda ya. Nah, kemudian yang berikutnya kandungan Al-Quran yang kedua yaitu sebagai sumber ketenangan. Allah berfirman, ingatlah hanya mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayah bunda yang dirahmati Allah, tentulah karena memang Al-Quran itu adalah perkataannya Allah dan Allah itu sebagai sang pencipta seperti yang tadi saya jelaskan di awal gitu ya. Tentulah Allah maha memahami keadaan setiap hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu dijadikanlah Al-Quran gitu ya agar kita mampu mengingat Allah sehingga hati kita ini menjadi tentram karena mengingati Allah. Nah, yang berikutnya ketika tadi sudah dijelaskan bagaimana keutamaan Al-Quran secara umum, nah di dalam kitab ini juga dijelaskan keutamaan Al-Quran bagi para pembacanya yang terdapat dari beberapa hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian yang selanjutnya, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim adalah satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim juga satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud dan hadis ini sahih. Hadis yang berikutnya, orang yang mahir dengan Al-Quran akan bersama-sama dengan rombongan malaikat yang mulia dan senantiasa berbuat baik. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran terbata-bata dan sangat berat baginya, ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an. Sesungguhnya orang yang dalam hatinya tidak ada Al-Quran sedikit pun yang dia hafal bagaikan rumah yang akan roboh. Hadis riwayat At-Tirmizi ia mensohihkannya dan ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang berikutnya adalah bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat, kelak memberi syafaat atau pembelaan bagi ahlinya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Umamah Al-Bahili. Al-Quran adalah kitab yang menjadi pembela dan bisa diminta pembelaan. Ia adalah kitab mahil dan musyaddak. Siapa saja yang menjadikan Al-Quran ada di depannya, maka ia akan menuntunnya ke surga. Tapi siapa saja yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka ia akan menggiringnya ke neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan kitab sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dan riwayat Baihaqi dalam kitab Sya'bul Iman dari Jabir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ini adalah hadis yang sahih.
Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum menuju kemuliaan dengan Al-Quran ini. Dan dengannya pula Allah akan menjatuhkan kaum yang lain menuju kehinaan. Hadis riwayat Muslim. Abu Daud dan At-Tirmizi telah mengeluarkan hadis yang sahih bahwa Rasulullah bersabda, kelak di akhirat akan dikatakan kepada sahibul Quran, orang yang senantiasa bersama-sama dengan Al-Quran, bacalah, naiklah, terus bacalah dengan perlahan-lahan tartil, sebagaimana engkau telah membaca Al-Quran dengan tartil di dunia. Sesungguhnya tempatmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis yang selanjutnya, bacalah Al-Quran dan beramalah dengan Al-Quran. Janganlah kalian menolaknya, janganlah berlebih-lebihan di dalamnya, membaca dan mengamalkan. Janganlah makan dari Al-Quran dan janganlah menumpuk-numpuk harta dengannya. Hadis riwayat atau Broni dan yang lainnya dari Abdurrahman bin Sibli radhiyallahu an, ini adalah hadis yang sahih. Selanjutnya, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utruja, rasanya enak, baunya harum. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah tamroh, kurma, rasanya enak tapi tidak wangi. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti buah raihana, baunya harum tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah. Baunya tidak harum dan rasanya pun pahit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Terakhir, peliharalah hafalan Al-Quran, sebab demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya Al-Quran lebih cepat lepasnya dari ingatan daripada lepasnya unta dari tambatannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut di atas, kita dapat kita dapat tergambar ya bahwa Allah mengabarkan keagungan Al-Quran, kemudian keagungan orang-orang yang memelihara Al-Quran, gitu ya. Sehingga bisa menjadi motivasi kita, bisa menjadi motivasi sebagai seorang mukmin gitu ya, untuk senantiasa memelihara Al-Quran. Gitu ya. Memelihara Al-Quran itu bukan hanya menjaganya dari debu dan kotoran, kemudian bukan hanya menghiasi Al-Quran, kemudian menyimpan Al-Quran itu di dalam rak buku dan kemudian meninggalkannya dan melupakannya. Tidak dibaca, tidak ditelaah, tidak diamalkan, tidak terikat dengan Al-Quran secara total. Ya. Tetapi memelihara Al-Quran itu adalah terkait dengan mendekatkan diri untuk senantiasa akrab dengan Al-Quran. Sebagai seorang mukmin, meskipun keadaan saat ini, situasi dan kondisinya, Al-Quran dicampakkan dari kehidupan, kemudian Al-Quran dilalaikan atau dipisahkan dari kehidupan, dan Al-Quran pada kondisi saat ini seperti bagaikan hidangan prasmanan ketika disukai oleh akal pikirannya, pikiran mereka disukai oleh hawa nafsu mereka, maka Al-Quran itu diambil. Dan ketika tidak disukai atau tidak sesuai dengan pemikirannya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka Al-Quran itu dicampakkan. Tetapi selayaknya kita sebagai seorang mukmin harus memperjuangkan agar Al-Quran itu dapat menjadi akrab bagi diri masing-masing orang-orang yang beriman.
seperti itu. Dan kita tidak boleh terperdaya dalam situasi dan kondisi saat ini. Justru kita harus bangkit, kemudian berjuang untuk sama-sama memelihara Al-Quran. Tidak hanya itu, kita juga harus mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk senantiasa memelihara Al-Quran. Agar apa? Agar hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dapat ditegakkan dalam kehidupan. Sehingga apa? Sehingga kezoliman-kezoliman atas kaum muslim yang saat ini kita rasakan dapat segera sirna. Sehingga dalam diri kaum mukmin senantiasa terpelihara Al-Quran terkait dengan mengenal apa itu Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran dengan benar, kemudian menelaah Al-Quran dengan benar, dan juga mengamalkan Al-Quran dengan benar dan terikat total dengan Al-Quran dengan benar seperti itu. Nah, untuk menjadikan itu semua, untuk menjadi seorang yang memelihara Al-Quran, tentu senantiasa kita harus akrab dengan Al-Quran itu. Nah, agar Al-Quran dapat menjadi sandaran atau petunjuk seperti yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bisa menjadi rujukan dalam setiap masalah yang dihadapi dalam kehidupan seperti itu. Nah, kemudian kita juga sebagai seorang mukmin harus senantiasa memelihara Al-Quran, mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk memelihara Al-Quran, menjadi orang solih yang mensolihkan gitu ya. Agar apa? Agar Al-Quran benar-benar hukum-hukumnya dapat tegak dalam kehidupan dan kezoliman-kezoliman itu akan segera sirna. Sebab kezoliman itu akan selalu ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tetapi karena banyaknya orang-orang baik yang diam. Ya, seperti itu Ayah Bunda yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair kepada Ustazah Kurniasih Ihrom atas pemaparannya. Sangat jelas sekali tadi pemaparannya. Baik, kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Boleh langsung atau melalui chat yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya sebagai wali santri dari Habib kelas 7 MTS, yang ingin saya tanyakan adalah kami sebagai wali tentunya banyak kegiatan, banyak ini ya Ustazah ya. Dan kita juga udah berusaha untuk menghafal gitu Ustazah. Tapi sampai sekarang itu masih agak sangat sulit gitu Ustazah. Terus bisa menghafal tapi cepat hilang juga itu Ustazah. Seperti yang disampaikan tadi juga gitu kan. Hilangnya seperti tambat unta tadi ya. Itu mungkin yang kami tanyakan adalah kiat-kiat gimana untuk bisa menghafal dengan baik gitu Ustazah. Dan juga menjadi lebih lama hafalnya itu awet gitu Ustazah. Mungkin itu saja yang kami tanyakan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak.
Alhamdulillah pertanyaannya cukup baik ya. Ini juga mungkin menjadi permasalahan bagi saya gitu ya. Karena memang betul seperti yang dikabarkan tadi bahwa hafalan Al-Quran itu cepat lepas dari ingatan gitu ya. Alhamdulillah Bapak masih memiliki semangat gitu ya untuk menghafal Al-Quran. Nah, kalau saya pribadi gitu ya, biasanya mengulang hafalan Quran itu dengan membacanya di waktu sholat gitu, sehingga apa yang menjadi hafalan saya tidak mudah untuk dilupakan gitu, seperti itu. Jadi ketika menghafal Al-Quran tidak buru-buru untuk menambahkannya lagi sebelum benar-benar hafal. Kemudian saya senantiasa mengulang pada saat sholat seperti itu, Pak. Ya, insya Allah ya, insya Allah ikhtiar kita untuk menghafal Al-Quran itu sudah dicatat oleh Allah gitu ya sebagai amal perbuatan gitu ya, amal ibadah yang insya Allah gitu ya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga kan yang perlu kita ingat adalah bahwa Allah itu melihat ikhtiar kita gitu ya. Untuk hasil adalah haknya Allah gitu ya Pak ya. Jadi insya Allah ketika kita ikhtiar, kita niatkan hanya untuk Allah gitu ya, insya Allah itu sudah merupakan amal ibadah yang kita inginkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak. Ya, amin. Allahu a'lam bishawab. Syukran Ustazah. Afwan. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Ustazah, izin bertanya. Iya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Wali Nasya kelas 9. Masya Allah tadi sudah dijelaskan dengan gamblang Ustazah bahwasanya Al-Quran itu memang diturunkan oleh Allah sebagai paket komplit ya, seperangkat, karena Allah Sang Khalik mencipta, ketika menciptakan kita insan, kemudian disertai dengan seperangkat aturannya yang lengkap, yang kemudian ya kita meletakkannya di depan, maka Al-Quran itu bisa sebagai imam kita menuju ke surganya Allah. Tetapi kemudian ketika kita meletakkannya di belakang, maka Al-Quran akan mendorong kita gitu ya, kemudian terjerumus lalu bisa sesat ya gitu sampai kemudian ke neraka. Namun kemudian faktanya juga tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah bahwasanya sekarang ini Al-Quran itu ibaratnya seperti restoran yang misalnya seperti restoran Padang yang kemudian masyarakat umat itu mengambilnya apa yang dia suka gitu. Jadi yang suka dipakai, yang tidak suka tidak diambil, seperti itu ya. Sehingga kemudian faktanya sekarang kita terpuruk banyak yang dialami oleh kaum muslimin. Nah, mungkin Ustazah bisa jelaskan bagaimana apa yang harusnya kita lakukan untuk mungkin kita ada peran ya untuk kemudian membumikan Al-Quran sehingga keseluruhan kandungan Al-Quran itu bisa diterapkan secara kafah. Terima kasih Umi Naswa.
pertanyaannya bagus sekali ya. Artinya ketika kita berusaha untuk memelihara Al-Qur'an, tentu jangan dicukupkan sampai kepada kita saja, tetapi kita harus mengajak orang di sekeliling kita untuk memelihara Al-Qur'an dan kemudian menyampaikan gitu ya atau mendakwahkan gitu ya apa yang menjadi isi di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang atau kepada kaum muslimin di sekeliling kita. Agar apa? Agar benar-benar gitu ya isi atau hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dapat tegak dalam kehidupan, seperti itu. Artinya kita harus senantiasa menjadikan Al-Qur'an gitu ya sebagai tuntunan, kemudian memelihara Al-Qur'an, mengakrabkan diri dengan Al-Qur'an, kemudian mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk menjadi pemelihara Al-Qur'an gitu ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa memelihara itu kan terkait dengan membacanya, mengenalnya gitu ya, menelaahnya, mengamalkannya. Nah, terus yang terakhir itu terikat dengan Al-Qur'an secara total. Nah, itu senantiasa kita dakwahkan kepada orang-orang di sekeliling kita agar mereka memahami bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah tuntunan atau petunjuk gitu ya dari Allah yang harus kita laksanakan agar Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam itu dapat terwujud. Ya. Mungkin itu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada kesempatan. Silakan. Satu atau dua orang lagi Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu sharing boleh, nggak bertanya juga, sharing pengalaman mungkin. Ya, silakan Bu, sharing boleh, menambahkan boleh gitu ya. Boleh, gitu kan. Jadi gambar nggak sih gimana sebetulnya membumikan Al-Qur'an gitu kan. Apakah kemudian kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban baik secara individu maupun dalam masyarakat dalam posisi kita membumikan Al-Qur'an itu sudah memiliki peran ya, memiliki peran yang mungkin bisa menjadi apa ya, kalau kita kan guru atau saya kan guru, biasanya saya memberikan teori kepada mahasiswa, kemudian atau pada siswa. Kemudian kita ingin melihat, menilai apakah si siswa ini sudah memahami sehingga bisa mengerjakan soal untuk dirinya, atau kemudian dia bisa membantu temannya dalam mengerjakan soal, dan kemudian dia bisa mengajarkan teori itu kepada teman-teman yang lain. Nah, mungkin gambarannya seperti itu ya. Jadi yang Allah inginkan kepada seluruh kaum muslimin terhadap bagaimana kita bisa membumikan Al-Qur'an. Yang pertama ya tadi mungkin penjelasan dari Ustazah, kita dari diri kita pahami dulu, kita kenali dulu. Kalau sudah kenal, kalau kenal kan berarti saling interaksinya itu intens ya, kenal, akrab. Setelah kenal akrab timbul rasa sayang, rasa cinta, rasa butuh gitu ya. Kalau enggak, kayak kita punya sahabat di grup WA mungkin ya, kalau sehari enggak kita say hello itu kan rasanya gimana gitu ya. Tapi kalau kita punya sahabat yang akrab banget, mungkin dalam sehari itu WA-nya masih bisa beberapa kali gitu ya. Nah mungkin itulah yang analogi bagaimana sih sebetulnya kita itu mencintai Al-Qur'an. Mungkin dari level yang paling bawah dulu kita punya jadwal rutin dalam satu hari untuk terus membaca Quran, punya targetan kalau Bu Kurnia itu kan memang suaminya Ustadz apa namanya Quran banget ya. Jadi Bu Kurnia itu sekarang
ditarget satu minggu itu 1 juz. Jadi dia 1 hari harus selesai 6 juz gitu kan. Jadi memang kayaknya berat, tapi memang itu targetan. Kalau saya bicara target, saya teringat Bu Nurul. Bu Nurul tuh selalu target anak-anak, pokoknya kalian 25 juz gitu kan. Targetnya tuh selalu tinggi. Karena kalau nanti anak itu kejar, alhamdulillah dapat 5 juz. Alhamdulillah dapat 10 juz. Tapi kalau kita targetnya 2 juz, maka anak mungkin hanya dapat setengah juz atau 1 juz. Nah, begitu juga dengan kita. Kita belajar dari bagaimana anak-anak ditempa menjadi seorang penghafal Quran, ditempa menjadi anak yang bisa cinta dengan Quran dan mengamalkan Quran. Dan kita adopsi itu dari Bu Nurul. Kalau saya pribadi, saya coba betul gitu ya, walaupun memang susah banget. Untuk seperti itu gitu, punya targetan, tapi tentunya disesuaikan dengan kemampuan. Kemudian membuktikan tadi ya, kita mencoba mendakwahkan. Jadi setiap ada sebuah kejadian yang memang itu faktanya nyata seperti COVID gitu ya, banyak orang yang beranggapan bahwa ini sesuatu bukan dari Allah. Kita coba hadirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan bagaimana seorang mukmin atau seorang muslim menghadapi atau melihat fakta adanya sebuah COVID gitu kan. Terus kalau dari pemerintah menganjurkan banget, menghimbau banget untuk ketat protokol kesehatan. Selain itu kita langsung kuatkan lagi dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bagaimana sih sikap kita kalau wabah ini belum selesai, apa sikap kita gitu kan. Kalau saya di kantor tuh saya selalu bilang inget ya, saya inget tuh, 1 nyawa lebih berarti daripada dunia dan seisinya. Saya selalu sampaikan itu. Saya selalu bilang ke anak-anak buah gitu ya, kebetulan saya diamanahkan beberapa lab, saya selalu bilang, ingat, kalau saya sampaikan, misalkan nggak usah masuk, batasi datang ke kampus, saya selalu sampaikan, ingat bahwasanya kita bertanggung jawab terhadap nyawa keluarga kita, seorang suami bertanggung jawab terhadap nyawa istri dan anak-anaknya, seorang pimpinan bertanggung jawab terhadap nyawa anak buahnya. Jadi ingat-ingat ya, kalau nanti itu di akhirat bab nyawa ini sudah tercantum dalam Al-Quran yang akan dihisab pertama kali. Jadi kita mencoba untuk mengingatkan kembali sehingga ketika teman-teman atau lingkungan kita merasa hopeless ya dengan sudah prokes, sudah apa kok ternyata masih disamperin juga sama COVID gitu ya. Jadi kita harus ingatkan kembali bahwa ini tuh takdir Allah, itu ada yang baik, ada yang buruk. Jadi mungkin gambarannya lebih ke tataran yang seperti itulah, yang teknis, yang bisa dipahami oleh lingkungan sekitar kita. Dan mungkin itu yang nanti kita semua punya tanggung jawab dakwah di masyarakat dengan keilmuan yang masing-masing, dengan kemampuan yang masing-masing, kita bisa memberikan pemahaman bahwasanya dalam sebuah buku namanya Kitab Al-Quran itu semuanya sudah diatur dan kita tinggal merujuk ke sana, maka hidup kita akan tenang, kita akan yakin bahwasanya ketika kita Al-Quran, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih, jazakillah khair. Baik, barangkali masih ada kesempatan untuk menambahkan. Kalau sudah cukup, bagaimana Bapak, Ibu? Sudah ya Bu, tidak ada yang bertanya lagi. Silakan di closing Bu Ustazah. Baik. Jazakillah khair Ustazah Nunung. Share-nya atau tambahan semakin lengkap, pengetahuan dan wawasan kita
semakin yakin dengan Al-Quran bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya tetap senantiasa memelihara Al-Quran, bukan hanya untuk diri kita saja, namun mengajak orang di sekeliling kita dan senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dan pedoman dari Allah agar Al-Quran tetap terpelihara dengan cara tadi mendakwahkannya agar kita semakin akrab, semakin cinta terhadap Al-Quran. Baik, itu saja dari kami. Kami ucapkan jazakillah khair kepada Ustazah Kurniasih Ikhram dan kepada seluruh wali santri yang telah mengikuti kuliah wali santri pada hari ini. Semoga apa yang kita terima, ilmu yang kita terima bermanfaat, dan sekali lagi kita bisa mencintai, memelihara, serta mendakwahkannya, membumikan Al-Quran. Mari sama-sama kita tutup kajian ini dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma subhanalladzi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih saja. Mohon saja, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ustaz.